Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bersama channelnya Kak Anwar Bercerita. Hari ini kakak akan berbagi cerita tentang bulan awal sebelum Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, ya. Jadi adik-adik, bulan Ramadan tiba, insya Allah kita menyambutnya dengan gembira, dengan akhlak yang baik, dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik di rumah tentu tak sabar. Hari ini Kak Anwar akan bercerita tentang awal bulan Ramadan. Kemarin sebelum bulan Ramadan ada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Adik-adik, kita kemarin sudah bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan merupakan bulan yang mulia. Dari awal bulan Rajab kita sudah menyaksikan sejarah peristiwa kisahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang Isra Mi'raj. Semuanya berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Adik-adik semuanya, kemarin saudara Kak Anwar ya, tetangga Kak Anwar ya, bahkan ayah kandungnya Kak Anwar sendiri kemarin sudah berdoa di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah bulan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita ke bulan Ramadan. Tetapi sebelum sampai memasuki bulan Ramadan, adik-adik, ayah Kak Anwar, tetangga Kak Anwar, saudara Kak Anwar ada yang meninggal. Jadi mari kita selalu bersyukur kepada Allah untuk selalu beribadah, belajar, ngaji, dan sholat ya. Ada peristiwa di bulan Rajab ya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bersedih, karena waktu itu dikenal dengan nama tahun kesedihan atau disebut juga dengan Amul Husni, adik-adik. Jadi Nabi Muhammad sedang bersedih waktu itu, ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah, Bunda Khadijah, dan juga ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Sepeninggalan mereka berdua, Nabi Muhammad bersedih. Di suatu malam turun dari langit sebuah cahaya yang bersinar besar. Waktu itu Nabi Muhammad sedang tidur di rumah saudaranya yang bernama Ummu Hani. Melesat dari atas, cahaya turun ke rumahnya saudara Nabi Muhammad, Ummu Hani. Masuklah. Nabi Muhammad kaget karena yang datang adalah malaikat Jibril. Assalamualaikum wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mendatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apakah Jibril? Engkau mendatangiku? Aku datang ke sini diutus oleh Allah untuk menyampaikan salamku padamu tadi. Dan aku juga diutus oleh Allah untuk mengajakmu naik ke langit ke-1 sampai dengan ke-7. Nah, setelah itu Nabi Muhammad kaget. Karena itu perintah Allah, adik-adik. Nabi Muhammad lalu pergi bersama malaikat Jibril ke Ka'bah, ke sumur Zam-Zam. Di sana Nabi Muhammad dibaringkan
oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan dikeluarkan hatinya lalu dicuci. Atas kepintaran, kehalusan, ilmu hikmah yang dimiliki Jibril, Nabi Muhammad pun sudah dibersihkan hatinya menjadi bersih. Setelah hatinya bersih dibersihkan, Nabi Muhammad lalu diajak oleh Jibril. Ada 4 tempat yang dilewati oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Berangkat Nabi menuju Madian. Madian itu mana adik-adik? Oh, maaf salah. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah dulu. Taibah itu adalah kelak akan menjadi sebuah kota yang bernama Yasrib dan kemudian lagi berubah menjadi Madinah. Lalu sang Nabi menuju Madian, lalu Tursina dan Baitul Lahmi. Kalau tidak salah, Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama. Baitul Lahmi adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, Masjidil Aqsa adalah tempat kiblatnya umat Islam dahulu sebelum Ka'bah. Jadi orang Islam dulu ya, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ada 19 nabi yang dilahirkan di Masjidil Aqsa dan semuanya pernah sholat di situ juga. Dan 6 nabi ini lahirnya di luar Masjidil Aqsa, di luar Yerusalem. Tetapi 6 nabi ini juga pernah dijalankan oleh Nabi untuk ziarah berkunjung ke Masjidil Aqsa dan sholat di Masjidil Aqsa sana. Nah, adik-adik, setelah sampai ya dari Mekah ke Madinah, di Madinah ke Mekah ya, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi Muhammad menjadi imam roh-roh para nabi ya. Maka Nabi Muhammad disebut ya Warasatil Anbiya wal Mursalin ya, itu jadi pemimpinnya para nabi, Warasatil Anbiya wal Mursalin. Lalu setelah itu Nabi Muhammad keluar dari masjid. Kemudian Nabi Muhammad diberikan oleh malaikat Jibril 2 minuman. 1 minuman khamr dan 1 minuman susu, labanun. Nah, singkat cerita adik-adik, kisah ini Nabi Muhammad akhirnya minum susu. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad minumnya itu khamr, maka umatnya suka mabukan. Alhamdulillah Nabi kita Muhammad minumnya susu. Setelah itu lalu dipanggillah Buraq oleh malaikat Jibril. Wahai Buraq, datanglah. Buraq itu datang adik-adik. Buraq itu berasal dari kata bahasa Arab yang dari kata barkun yang artinya kilat. Nah, artinya kilat. Jadi Buraq itu adalah sebuah hewan kata Nabi yang besarnya itu adalah lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari sapi. Lalu datanglah Buraq, lalu Nabi Muhammad naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, berangkat Nabi ke atas, lalu adik-adik gak tahu dari arah yang tidak disangka-sangka, awas, ada sosok makhluk yang tinggi gede, matanya gede, hidungnya pesek. Di tangannya terdapat api yang sangat besar. Siapakah itu? Itu adalah jin ifrit. Dia marah sama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, akan aku hancurkan kau dengan bola api ini. Kau telah menghancurkan kakekku, nenek moyangku yang dulu. Sekarang akan aku balas dendam, akan aku lempar bola api ini kepadamu, wahai Muhammad. Lalu bola api itu dilempar ke Nabi Muhammad. Atas perintah malaikat Jibril, atas perintah Allah, Nabi Muhammad
membaca surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Lalu jin ifrit kaget. Wah, padam ya? Lalu jin ifrit itu pun hancur lebur, bakar ya. Lalu Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. Langit satu Nabi, siapa namanya satu? Nabi Adam. Langit dua Nabi Musa. Langit tiga kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah dibetulkan. Ada langit dari langit 1 sampai ke 7 itu ada nabi yang menyambut Nabi Muhammad. Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad. Dan langit yang tinggi Nabi Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu di posisi langit yang tinggi. Lalu Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad melihat sosok malaikat Jibril yang begitu indah, setinggi ufuk. Kemudian wajahnya berbinar dan berseri-seri. Kemudian ada 600.000 sayap di kanan dan kirinya. Indah banget malaikat Jibril. Lalu sampai disitulah malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik lagi ke ngaras, ke tempat singgasananya Allah, dan langsung bertemu dengan Allah dan mendapatkan oleh-oleh dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Kenapa? Kok 5 waktu? Tadinya 40 waktu. Lalu Nabi Muhammad turun ke langit bawah bertemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak salah Nabi Musa bertemu dengan Nabi, lalu suruh ke atas lagi minta Masya Allah untuk diringankan sholatnya dari 40 waktu menjadi 5 waktu. Maka adik-adik, sholat yang 5 waktu ini kita saja masih bolong-bolong, boro-boro jamaah ya. Nah, itu sedikit kisah Kak Anwar tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya Kak Anwar siap diluruskan. Terima kasih, tetap semangat jadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.